King melepaskan ciumannya dan mengusap tengkuk leher Reksa. "Kau mencintaiku, baby?" bisik King. Reksa hanya melihat ke arah mata King. King ingin menyelesaikan urusannya dengan Reksa sampai tuntas dengan kondisi tenang seperti ini. King membelai pipi Reksa dan mengecup hidung mancungnya. "Aku masih sangat marah padamu," sahut Reksa dengan berbisik juga. "Bisakah kita melupakan hal itu mulai saat ini? Agar kau dan aku bisa lebih fokus pada bayi-bayi kita," ucap King pelan dan tenang tanpa ada emosi sama sekali. "Apakah aku berharga bagimu, sayang? Jika iya, tolong jangan abaikan aku," lirik King sembari menatap lekat ke arah mata biru Reksa. King menunggu tanggapan Reksa dan berharap sang istri bisa berdamai dengan masa lalunya meskipun itu merupakan hal yang sulit. "Aku terlalu sakit hati padamu dan Reksi. Aku belum bisa memaafkan kalian," ucap Reksa akhirnya. Reksa berbalik dan merasa King tak akan menyentuhnya jika mereka belum bisa berdamai. Tak lama kemudian, pintu kabin diketuk. Pramugari terdengar memanggil dari luar. King mencium puncak kepala Reksa dan beranjak berdiri dari ranjang. King berjalan menuju pintu dan membuka pintu itu. "Ada apa?" tanya King. "Makanan sudah siap, Tuan." "Apakah perlu kami bawa kemari?" tanya pramugari itu. "Tidak perlu, kami akan keluar," jawab King. "Terima kasih," kata King lagi dan berbalik kembali menghampiri Reksa. "Ayo kita makan dulu," ucap King. "Aku tak enak makan," jawab Reksa. Lalu King menggendong Reksa dan membawanya keluar dari kabin kamar kecil itu. Reksa melingkarkan tangannya pada leher King dan kemudian King mendudukkannya di kursi sofa yang terlihat nyaman dan empuk itu. "Makanlah," ucap King. Reksa pun memakan makanan di depannya itu meskipun sama sekali tak menggugah seleranya. King juga memakan makanannya sembari tetap memperhatikan Reksa. Dia ingin Reksa dan bayinya makan mendapat gizi yang baik dan sehat. Sesampainya di Swiss, Reksa dan King langsung menuju ke mansion keluarga Romanov yang ada di kota Bern. Mereka akan menghabiskan waktu di sana sekitar 1 bulan lamanya. King ingin ia dan Reksa benar-benar berdamai. Dia ingin Reksa dan dirinya lebih mengerti serta terbuka satu sama lain. Senyum Reksa tampak mengembang ketika tiba di mansion. Pemandangan indah di sekitar mansion dan bangunan klasik itu cukup memanjakan matanya. Hal itu otomatis membuat suasana hatinya membaik. "Kau tak ingin jalan-jalan keluar?" tanya King yang menggandeng tangan Reksa masuk ke dalam mansion. "Tidak, di sini sudah cukup indah. Aku di rumah saja," jawab Reksa. Lalu mereka menuju ke beranda belakang dan melihat pemandangan taman yang luas seperti bukit golf. "Kau suka di sini?" tanya King. Reksa hanya mengangguk. King memeluknya dari belakang dan mencium puncak kepalanya. "Istirahatlah," ucap King. "Aku sudah cukup lama tidur," jawab Reksa. King tersenyum karena setidaknya Reksa menjawab setiap pertanyaannya dan tak diam saja. "Kau menginginkan sesuatu? Di sini banyak makanan enak," ucap King. "Aku sudah banyak makan," jawab Reksa dan tangannya menarik tangan King menuju ke bawah beranda. Mereka berjalan santai menuju taman dan menyusurinya. "Aku ingin tinggal di sini," ucap Reksa tiba-tiba. "Aku tak ingin kembali ke Amerika," lanjut Reksa. King berhenti melangkah dan menahan tangan Reksa. "Bagaimana jika di Rusia saja?" tanya King. Reksa menghadap ke arah King. Tak masalah asal tak ke Amerika," jawab Reksa. King tersenyum dan memeluknya. "Bagaimana dengan Reksi?" tanya King. "Dia tak membutuhkanku," jawab Reksa. "Dia membutuhkanmu dan kini sedang menata hidupnya."
Tak masalah jika kita berjauhan dengannya, tetapi kau harus tetap menghubunginya karena dia hanya memiliki dirimu, ucap King. Reksa mendonggak ke arah King. Jika aku tidak hamil, apakah kau akan sesabar ini menghadapiku? Tanya Reksa. King tersenyum dan menatap mata Reksa. Aku mencintaimu apa adanya, jawab King singkat, padat dan jelas. Reksa terdiam dan cukup lama saling berpandangan dengan King. Ayo kita bercinta, ucap Reksa akhirnya. King tertawa pelan mendengar hal itu lalu mencium bibir sang istri dengan begitu dalam. Kita tak mungkin bercinta di taman ini, kan? Kata Reksa di depan bibir King. King tersenyum dan menggandeng tangan Reksa masuk ke dalam mansion. Setibanya di dalam mansion, hidung Reksa mencium bau sedap dari dapur. Harum apa ini? Tanya Reksa yang pikirannya mulai bercabang ke harum makanan itu. Roti sepertinya, jawab King. Aku mau roti itu, sahut Reksa. Kita akan bercinta dulu, kata King. Tidak, aku ingin makan roti dulu, sahut Reksa. Roti lebih lezat dariku, baby? Tanya King. Roti membuat anakmu kenyang, jawab Reksa. Oh my. Sainganku adalah roti, sahut King dan berjalan menuju area dapur besar mansion. Ada 3 pelayan di sana dan beberapa roti yang sudah matang ditaruh di wadah besar yang ada di atas meja. Roti apa yang bibi buat? Tanya Reksa dalam bahasa Perancis. King tak tahu bahwa Reksa bisa berbahasa Perancis dan tersenyum mendengar hal itu karena entah mengapa suara Reksa terdengar lebih seksi dengan logat Perancisnya. Hevek dan cukaule, nyonya, jawab sang pelayan. Boleh aku mencicipinya? Tanya Reksa. Bien sûr, sahut pelayan tersenyum. Bien sûr, tentu saja. Aku akan menunggu di meja makan, kata Reksa tersenyum. Lalu Reksa menggandeng tangan King dan menuju ke arah meja makan. Berapa bahasa yang kau kuasai, baby? Tanya King. Entahlah, beberapa bahasa saja. Aku bekerja di dunia modeling dan beberapa temanku ada yang berasal dari beberapa negara yang berbeda. Seperti China, Jerman, Perancis, Spanyol, Rusia dan beberapa bahasa lagi. Tidak terlalu fasih, tapi aku cukup lumayan mengerti, jawab Reksa. Cukup hebat, sahut King. Reksa berbalik melihat King. Aku memang hebat. Kau baru menyadari hal itu? Sahut Reksa. King tertawa pelan dan mereka pun duduk. Tak lama kemudian, pelayan datang membawa beberapa roti serta isian selainnya. Silahkan, nyonya. Bonne degustation, ucap sang pelayan. Selamat mencicipi. Merci, sahut Reksa tersenyum. Terima kasih. Lalu Reksa pun memakan rotinya dan King hanya melihatnya saja karena perutnya masih kenyang. Kau tak pernah kekenyangan sepertinya, ucap King. Reksa mengangguk. Air liurku selalu mengumpul setiap mencium wangi makanan. Dan kurasa ini karena bayi-bayiku, jawab Reksa. Bayi-bayi kita, sahut King. Reksa hanya mengangguk dan terus mengunyah roti hangat itu. King menunggu Reksa sampai semua rotinya habis tak bersisa lagi. Kurasa kita bercinta nanti malam saja, ucap Reksa sembari memegang perutnya yang kekenyangan. King tertawa kecil dan mengusap kepala Reksa. Je vous aime. King mengecup bibir Reksa. Aku mencintaimu. Je vous aime aussi. Sahut Reksa tersenyum. Aku juga mencintaimu. Reksa keluar dari kamar mandi dan menuju ke arah ranjang. King tampak bersantai dengan melihat ponselnya. Reksa naik dan menelusup di bawah tangannya yang memegang ponsel. Reksa yang sudah memakai gaun tidur berbahan tipis itu. Perutmu tertindih, baby, ucap King. Balas Reksa.
Lalu Reksa memeluk King yang ada di sampingnya. "Besok kita jalan-jalan," ucap Reksa. "Ya, kau mau kemana?" tanya King. "Terserah kau saja," jawab Reksa mengecup lengan King. King memegang dagu Reksa dan mendongakkan kepalanya. Lalu pria itu mencium Reksa. Reksa membalas ciuman King dan tangan King mulai melakukan aksinya malam ini. "I miss you and I want you," bisik King dengan bibir yang masih menempel pada bibir Reksa. Reksa tersenyum karena momen ini yang dia tunggu. Keesokan harinya ketukan berbunyi dari pintu kamar. "Bukalah, mungkin sesuatu yang penting," kata Reksa beranjak dari ranjang lalu berjalan menuju walk-in closet. Ketukan itu berbunyi lagi dan King pun akhirnya memakai bajunya lagi. King beranjak dan berjalan lalu membuka pintu kamarnya. "Landon, ada apa kemari? Kau benar-benar mengganggu," ucap King pada seorang pria di depannya. "Hei, aku hanya ingin meminjam mobilmu karena karavanku sedang rusak," ucap Landon. "Kau bisa mengambil kuncinya di tempat biasanya," jawab King dan keluar dari kamarnya. Reksa di dalam. "Aku belum berkenalan dengannya karena kemari aku tak datang ke pernikahan kalian," kata Landon. "Dia masih istirahat," jawab King. "Aku akan menginap semalam saja di sini dan besok akan langsung pergi," ucap Landon. "Kau punya mansion keluargamu sendiri, Landon," jawab King. Mereka berjalan menuju ke arah ruang tengah. "Hanya ada pelayan di sana jadi lebih baik aku di sini bersamamu," jawab Landon. "Menyebalkan. Aku baru saja berbaikan dengan istriku dan kau mengganggu momen itu," sahut King. Landon tertawa dan duduk di sofa. "Siapa yang datang, Honey?" tanya Reksa yang sudah mengganti bajunya dan menuju ke arah ruang tengah. King dan Landon melihat ke arah Reksa. "Halo, aku Landon," ucap Landon dan tersenyum pada Reksa. "Landon, kau sepupu King, bukan?" tanya Reksa tersenyum dan menjabat tangan Landon. "Ya, karavanku rusak dan aku meminjam mobil Range Rover milik King sementara," jawab Landon. "Kuharap kedatanganku tak mengganggu kalian," lanjut Landon. "Sangat mengganggu," jawab King dan Reksa tertawa pelan. "Kau menginap di sini?" tanya Reksa duduk di sebelah King. "Ya, besok pagi aku akan pergi lagi," jawab Landon. "Kau hanya sendirian?" tanya Reksa. "Ya, saudaraku tak pernah ada yang ikut bertualang bersamaku," sahut Landon. "King sudah pernah mengatakan padaku bahwa kau mempunyai 3 saudara kembar," kata Reksa. "Ya, kami kembar 4 dan itu cukup amazing, bukan?" sahut Landon. "Sangat, aku berharap akan hamil kembar lagi setelah kehamilan pertamaku ini," jawab Reksa. "Kau hamil kembar saat ini?" tanya Landon. Reksa mengangguk sambil tersenyum. "Selamat untuk kalian berdua dan semoga semuanya berjalan lancar," kata Landon. Mereka pun mengobrol sampai menjelang waktu makan malam. Mereka bertiga makan malam bersama sembari mengobrol. "Kudengar Logan akan menikah," kata King. "Ya, entahlah. Aku tak terlalu yakin dengan hal itu." "Kau tahu Logan, bukan? Dia terlalu kecewa pada wanita hingga membuat dirinya menggampangkan wanita. Mommy dan Daddy tak bisa ikut campur lagi dalam hidupnya karena dia sudah dewasa," jawab Landon. "Aku tak terlalu paham situasinya," kata King. "Dia akan menikahi wanita hanya karena perjanjian bisnis. Dan wanita itu adalah anak dari rekan bisnisnya," jawab Landon. "Mereka tak saling mencintai?" tanya King. "Tidak, terlalu rumit untuk diceritakan. Dan aku berharap pernikahan itu batal dilaksanakan," jawab Landon. Reksa hanya mendengarkan percakapan itu tanpa terlalu tahu apa yang dibicarakan kedua pria tampan itu. Setelah makan malam,
Reksa kembali ke kamar karena merasa sudah sangat mengantuk. Sedangkan King masih mengobrol dengan Landon di ruang tengah dan Reksa tak keberatan dengan hal itu. Jam 11 malam, King pun masuk ke dalam kamarnya. Dia melihat Reksa yang tampak sudah terlelap dalam tidurnya. King naik ke ranjang dan memeluk tubuh Reksa. Tangannya masuk ke dalam gaun Reksa dan mengusap perutnya. Reksa merasakan gerakan tangan King di perutnya. Dia membalik tubuhnya dan menghadap ke arah King tanpa membuka matanya. "Pastikan tak ada yang mengganggu kita lagi," bisik Reksa. "Aku sudah memberitahu Landon untuk tak mengganggu kita lagi," jawab King yang kemudian kembali mencium bibir sang istri. King pun memulai aksinya dengan sangat pelan karena Reksa sedang mengandung buah hatinya. Setelah melakukan permainan panas, "Perutmu tidak sakit?" tanya King pelan. "Tidak," jawab Reksa berbisik lalu mengecup bibir King. "Tidurlah," ucap King mencium kepala Reksa. Sahut Reksa dan mulai memejamkan matanya. Baru beberapa menit, Reksa kembali membuka matanya dan melihat ke arah wajah tampan King. "Aku masih takut dengan jarum suntik. Apakah aku harus mengikuti terapi?" tanya Reksa pelan. King melihat Reksa dan mengusap pipinya dengan lembut. "Aku bahkan melupakan hal ini." "Maaf," sahut King dan mencium kening wanita itu kemudian memeluknya. "Nanti aku akan cari psikiater yang akan menanganimu. Kau akan terapi di sini saja dan aku akan selalu menemanimu mengikuti sesi terapi itu," lanjut King. "Apa menurutmu aku bisa sembuh dari trauma itu?" tanya Reksa dalam pelukan King. "Tentu saja bisa. Yakinlah akan hal itu dan aku akan selalu meyakinkanmu bahwa kau bisa melakukannya," jawab King. "Merci pour tout l'amour que tu me donnes," bisik Reksa. "Terima kasih untuk semua cinta yang kamu berikan. As tu le bonheur. Tu es mon ami. Je t'aime de tout mon cœur. Je veux être avec toi pour toujours," balas King dengan masih memeluk Reksa. "Memilikimu adalah suatu kebahagiaan. Kamu adalah jiwaku. Aku mencintaimu sepenuh hati. Aku ingin bersama kamu selamanya." Rusia, 6 tahun kemudian. "Di mana anak-anak?" tanya King pada Reksa yang sedang berada di ayunan besar. "Honey, kau sudah pulang?" tanya Reksa mendongakkan kepalanya dan King pun mengecup bibirnya. "Anak-anak sedang bermain dengan Duke," jawab Reksa. "Duke datang kemari?" tanya King. "Ya, mereka ada di kolam renang," jawab Reksa. "Apakah bersama Mommy juga?" tanya King menggendong Reksa dan membawanya ke dalam kamar mereka. "Tidak, dia sendirian. Sepertinya dia baru putus dari kekasihnya dan mencari hiburan di sini bersama para keponakannya," jawab Reksa. "Kita membuat anak saja di dalam kamar," ucap King menciumi bibir Reksa. "Ini masih siang dan Rexy juga akan kemari nanti," kata Reksa. "Mengapa mereka kompak berkumpul di mansion kita?" tanya King menurunkan Reksa di atas tempat tidurnya. "Ada apa mereka kemari? Apakah Rexy juga sedang patah hati?" Tempat ini lama-lama menjadi sarang pria yang patah hati. "Bulan kemarin Rocco juga kemari karena baru putus dari kekasihnya," ucap King. "Mansion kita memang sangat cocok untuk healing, honey. Sepertinya kita harus mengembangkannya untuk dibisniskan," jawab Reksa. King tertawa pelan dan menciumi bibir Reksa yang selalu menjadi candunya. "Kau sudah memutuskan untuk hamil lagi?" tanya King. "Tidak, maksudku belum. Kurasa 3 anak saja sudah cukup," jawab Reksa. "Ya, aku menyerahkan semuanya padamu, baby," jawab King kemudian mulai mencium bibir Reksa dengan cepat dan membuka bajunya. "Kau sudah mengunci pintunya?" tanya Reksa. "Sudah," jawab King ingin memulai aksinya. Namun tiba-tiba,
Tok tok tok. Terdengar bunyi ketukan di pintu kamar mereka. Reksa tertawa pelan mendengar hal itu karena membuat King mengumpat. King mempercepat laju gerakannya tapi ketukan di kamarnya tak berhenti sama sekali. Tok tok tok. Ketukan itu terdengar lagi dan kali ini King rasanya ingin memukul orang yang ada di balik pintu itu. King kemudian berjalan ke arah pintu dan membukanya. "Daddy, lama sekali membuka pintunya," ucap Forrest anak ketiga King yang berumur 4 tahun. Forrest terlihat masih mengenakan celana renangnya dan membuat lantai rumah basah karena tetesan air dari celana serta rambut gondrongnya. "Ya Tuhan, lihatlah kau membuat lantainya basah, boy. Kau tahu kan bagaimana jika Mommy mengeluarkan tanduknya? Mommy tak akan mempedulikan kita selama berhari-hari," ucap King menggendong putra tampannya itu. Forrest tertawa pelan sembari menutup mulutnya. Lalu King membawanya kembali ke kolam renang. "Kau masih ingin berenang?" tanya King. "Ya," jawab anak laki-laki dengan mata biru itu. "Lalu mengapa kau ke kamar Daddy?" tanya King mencium pipi merah sang putra. "Aku ingin mengajak Daddy berenang karena kata Bibi, Daddy sudah datang dari kantor," jawab Forrest dengan pelafalan yang sudah jelas. "Daddy akan menemanimu saja tapi tak ikut berenang, oke?" sahut King. "Mengapa?" tanya Forrest. "Kakek akan datang ke sini setelah ini. Lagi pula akan ada Uncle Rexy juga kemari," jawab King. "Benarkah?" tanya Forrest. "Ya, nanti kau akan puas main bersama Uncle. Dan nanti malam, kita akan tidur bersama di rumah pohon, bagaimana?" ucap King. "Yai. Thank you, Daddy. I love you," sahut Forrest senang. "I love you too, sayang," jawab King mencium hidung mungil dan mancung milik anak bungsunya. Lalu King pun menurunkan kembali Forrest di kolam renang. "Jaga adik kalian, sayang," ucap King pada Knox dan Snow, anak kembarnya. "Oke, Daddy," jawab Knox. "Aku akan menjaganya, Kak," teriak Duke dari arah tengah kolam. "Jangan lupa kau berjanji menjadi lawan mereka di ring tinju nanti sore, Duke," sahut King. "Oke," jawab Duke. "Daddy akan ke dalam dulu," ucap King. "Ya, Dad," teriak Snow. Lalu King pun pergi ke dalam kamarnya kembali untuk membersihkan tubuhnya sebelum Damin, sang ayah, datang. King masuk ke kamar dan melihat Reksa baru keluar dari kamar mandi dengan rambut yang ditutup handuk karena masih basah. "Siapa yang mengetuk pintu tadi, Honey?" tanya Reksa. "For," jawab King menghampiri Reksa dan mengecup bibirnya. "Kau sudah makan siang?" tanya Reksa pada King. "Belum, aku akan mandi dulu lalu temani aku makan siang," jawab King. Cepatlah mandi," ucap Reksa tersenyum. King masuk ke dalam kamar mandi dan Reksa pun mengganti bajunya di walk-in closet. Tak beberapa lama. "Hai, apa kabar?" sapa Rexy yang baru saja memasuki area ruang makan. Reksa dan King menoleh ke arah Rexy yang baru saja datang. Reksa mencium puncak kepala sang adik dan menepuk bahu King. "Ayo, makanlah bersama kami," ajak King. "Tidak, Knox meneleponku baru saja karena For bilang kalau aku akan datang. Jadi aku akan langsung ke kolam renang saja," ucap Rexy. "Kau tak capek, Rexy? Kau baru saja menempuh perjalanan 8 jam, sahut Reksa melihat ke arah Rexy yang sudah berjalan menuju beranda belakang. "Tidak, Reksa. Aku sangat sehat dan fit," teriak Rexy. Lalu Reksa melihat ke arah King. "Kau sudah mencarinya?" tanya Reksa. "Reini," sahut King. Reksa mengangguk. "Rexy tahu kau ingin mencarinya?" tanya King. Ini tak ada sangkut pautnya dengan Rexy.
Aku hanya ingin mengucapkan terima kasih padanya karena dulu tak sempat mengatakannya, jawab Reksa. Rainy merawat Rexy 2 tahun lamanya hingga Rexy benar-benar sembuh dan setelah itu memutuskan untuk pergi dari Amerika. Dan Rexy pun tak bisa mencegah ataupun memaksa Rainy untuk menetap di sampingnya. Orang tuanya meninggal 3 tahun yang lalu dan dia menetap bersama bibinya di peternakan milik keluarganya yang mau tak mau harus dijaganya, jawab King. Dia sudah menikah? Tanya Reksa. Belum, itu info dari anak buahku dan dia tinggal di Inggris saat ini, jawab King. Tempatnya terlalu jauh dan aku tak akan mengizinkanmu pergi ke sana, baby. Nanti aku akan cari nomor kontaknya saja agar kau bisa menghubunginya, ucap King. Reksa pun mengangguk dan King melanjutkan makan siangnya.